Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pertengkaran adalah sesuatu yang lumrah karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kesamaan yang persis sama. Adanya perbedaan-perbedaan itulah yang terkadang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, termasuk pada pasangan suami istri. Tetapi yang tidak normal pertengkaran ini ketika berlangsung secara rutin ya, dan terjadwal ya. Katakanlah kalau dalam keluarga jadwalnya itu mulai pertengahan bulan sampai akhir bulan. Ini sudah bisa ditebak sumber pertengkarannya itu karena nafkah ya, karena pundi-pundi keluarga sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai defisit. Ini juga bisa menjadi sumber terjadinya pertengkaran dalam keluarga. Islam memandang pertengkaran ini sebagai di satu sisi adalah hal yang normal, tapi di sisi lain bukan sesuatu yang normal ya, bahkan indikator keluarga yang tidak harmonis ya. Tetapi kalau pertengkaran ini bisa dimanage, bisa ditata dengan baik, dia bisa menjadi hal yang positif di dalam keluarga itu, tentu dengan catatan bahwa tidak berlangsung secara rutin dan juga ada jadwal yang berlangsung secara rutin. Ya, kita melihat keluarga Nabi SAW sendiri itu ada pertengkaran kecil, dan pertengkaran itu membawa hikmah yang baik, yang positif bagi keluarga beliau SAW. Bahkan terkadang, bahkan kalau kita membaca sirah para sahabat, juga kita menemukan ada pertengkaran kecil ya, dan juga terkadang sampai berakhir kepada perceraian ya. Tetapi kalau pertengkaran ini selalu saja berlangsung dan tidak sampai kemudian disembunyikan lagi, dia sebagai sesuatu yang transparan di depan anak-anak, bahkan mungkin menjadi pengetahuan bagi tetangga, bagi keluarga, maka inilah yang bisa membawa berbagai dampak negatif. Dan untuk itulah tema ini kita angkat malam hari ini. Yang pertama, bagaimana kita menekan ini ya, pertengkaran ini, sebab menghilangkan itu adalah satu hal yang mustahil ya. Nah, tapi bagaimana kita menekan sehingga frekuensinya tidak sering ya, apalagi kalau memang sudah menjadi sesuatu yang rutinitas ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memanage, bagaimana kita menata dengan baik pertengkaran ini menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan dampak yang positif ya bagi keluarga. Nah, di antara beberapa dampak-dampak negatif itu
Yang pertama adalah dampak negatif terhadap anak. Jadi orang tua yang pertengkarannya itu selalu saja terjadi di hadapan anak-anak, ini akan memberikan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak. Anak tidak akan betah di rumah. Dan kalau anak kita ini sudah tidak betah di rumah, itu artinya dia akan selalu keluar. Dia akan selalu keluar rumah, mencari teman, mencari tempat pelampiasan. Pada akhirnya kemudian mereka dia bertemu dengan anak-anak jalanan, lingkungan yang buruk, dan lingkungan yang buruk itulah membentuk kepribadiannya. Lahirlah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ya kaidah-kaidah sosial. Lahirlah tindakan-tindakan kriminal seperti geng motor, tawuran dan sebagainya. Ini diakibatkan karena keluarga itu tidak harmonis. Keluarga pasangan suami istri itu sering sekali terjadi pertengkaran dan itu di hadapan anak. Kemudian ini juga akan melahirkan trauma pada anak-anak. Ya, traumanya adalah mereka bisa mempersepsi pernikahan itu sebagai ikatan cekcok. Ya, pernikahan itu bukan sebagai ikatan cinta dan kasih sayang, tapi pernikahan itu dipandang bahkan dipersepsi sebagai ya malapetaka. Ya, dan inilah yang membawa trauma sehingga anak itu mungkin sudah usia-usia layak nikah selalu terbayang-bayang ya di benaknya bagaimana kedua orang tuanya bertengkar. Dan termasuk di antara dampak negatif yang bisa terjadi pada anak adalah dendam. Ya, dendam biasanya kepada salah satu di antara kedua orang tuanya. Apakah dia dendam kepada ibunya ataukah dia dendam kepada ayahnya? Dia dendam kepada ibunya kalau ibunya itu super ya, ibunya itu yang selalu memulai, dia berada di pihak yang salah menurut penilaian anak. Atau sebaliknya, dendam itu terjadi pada ayahnya. Kalau ayahnya itu yang selalu kemudian menjadi pemicu terjadinya pertengkaran ya, dan apalagi kalau ayah yang bertindak kasar. Nah, ini sifat dendam ini dibawa terus oleh anak ya, dan wal iyadu billah, satu ketika sang anak menemukan satu momentum untuk melampiaskan dendamnya itu, maka inilah yang terkadang melahirkan ya tindakan kriminalitas anak kepada orang tuanya. Wal iyadu billah. Yang kedua, dampak yang bisa terjadi dari pertengkaran keluarga ini adalah rahasia rumah tangga menjadi tidak rahasia lagi. Ya, rahasia rumah tangga sudah tidak menjadi rahasia lagi. Ya, dia sudah menjadi konsumsi umum. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan atau istri itu adalah pakaian bagi suaminya, dan suaminya itu adalah pakaian bagi istrinya. Ini salah satu fungsi di dalam berkeluarga, bahwa pasangan kita ini adalah pakaian kita, dan bukankah pakaian itu adalah penutup aurat? Ya, dan aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan, alias rahasia. Ya, suami kita itu, rahasia-rahasia suami itu semestinya hanya istri saja yang mengetahuinya. Ya, demikian pula sebaliknya, rahasia-rahasia istri hanya suami saja yang mengetahuinya. Ya, tetapi apabila terjadi pertengkaran,
maka rahasia ini akan terbongkar. Rahasia keluarga ini akan terbuka. Kenapa? Sebab pertengkaran yang sering terjadi ini akan membawa efek psikologis bagi yang mengalami itu, ya. Terutama bagi istri, bagi wanita. Nah, sang istri ini akan berbagi masalah. Nah, maka dia datangilah temannya untuk curhat. Ya, terkadang kalau dia melihat ada orang-orang tertentu yang memang bisa menampung masalah-masalahnya itu, ya, karena ada juga orang yang tipe orang yang memang enak sekali kita curhat kepadanya. Ya, kenapa? Karena dia memiliki sifat empati, dia mau mendengar, dia mau memberi perhatian, dia mendukung, ya, dia berpihak kepada kita. Maka orang-orang seperti inilah yang menjadi tempat penyaluran curhat dari pasangan suami istri itu. Ya. Nah, kalau orang yang menjadi tempat curhat itu adalah orang yang tidak amanah, orang yang tidak bisa menjaga rahasia orang, akhirnya jadilah ini menjadi bahan gosip. Ini dibawa ke, mohon maaf, ke pengajian, ke majelis taklim, ke arisan, ya, ke pertemuan-pertemuan di kantor. Akhirnya sudah menjadi konsumsi umum. Ya. Ini nanti yang bisa menjatuhkan citra daripada keluarga itu. Yang ketiga, dampak terjadinya pertengkaran suami istri adalah rasa cinta dan kasih sayang akan pupus. Bukankah pernikahan itu yang ideal adalah pernikahan yang dibangun di atas keimanan, di atas cinta dan kasih sayang. Ini modal utama kita membangun keluarga sakinah. Ya, bagaimana pernikahan kita itu didasari oleh iman, ya, kemudian didasari oleh cinta dan kasih sayang yang sesuai dengan koridor keimanan itu sendiri. Tetapi apabila di dalam perjalanan rumah tangga itu ada ketidakcocokan, ada ketidaksesuaian, ada pandangan-pandangan yang tidak pernah dipertemukan, tidak pernah dirembukkan, tidak pernah dimusyawarahkan, akhirnya ini menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, maka rasa cinta dan kasih sayang itu berangsur-angsur mulai pupus. Yang muncul adalah kebencian. Ya. Istri benci sama suami, suami benci pada istri. Bahkan wa na'udzubillahi min dzalik, pada akhirnya yang terjadi adalah bagaimana pasangan ini mencarikan kecelakaan. Ya, bagaimana dia mencelakai pasangannya, dan itu dijadikan sebagai satu kegembiraan kalau dia bisa menjatuhkan, ya, kariernya kah, atau pencitraannya. Ini barulah terasa puas rasanya. Nah, ini yang kita maksud, rasa cinta dan kasih sayang berkeluarga itu sudah mulai pupus, ya, akibat pertengkaran. Yang keempat, hubungan silaturahmi terputus. Ya. Bukankah salah satu di antara hikmah yang mulia daripada pernikahan ini adalah menyatukan dua keluarga besar. Ya. Kalau memang mereka menikah itu ada hubungan keluarga, itu artinya menguatkan ikatan-ikatan hubungan keluarga itu. Tetapi kalau keduanya tadinya itu tidak punya hubungan kekeluargaan, maka dua keluarga ini akan menyatu. Ya. Tetapi apabila terjadi pertengkaran, maka dua keluarga yang tadinya menyatu ini, ya, kita perumpamakan keluarga itu dari provinsi ini, keluarga si fulan suami dari provinsi ini,
keluarga si Fulana sang istri dari provinsi yang berbeda, ya, tadinya ini menyatu, tetapi apabila terjadi pertengkaran ini, apalagi melibatkan keluarga, dan keluarga ini tidak menjadi hakim, tidak menjadi pengadil yang bisa bersifat objektif, ya, maka biasanya keluarga dari pihak laki-laki ya berpihak pada laki-laki, ya, demikian juga keluarga dari pihak perempuan berpihak kepada pihak perempuan. Akhirnya terjadilah konfrontasi keluarga, putuslah hubungan kekeluargaan ini. Padahal Masya Allah, ajaran agama kita ini sangat menganjurkan untuk menjalin hubungan silaturahim itu. Sebab silaturahim ini adalah merupakan pintu-pintu terbukanya rezeki. Silaturahim ini adalah merupakan sarana untuk memperpanjang umur kita. Bahkan silaturahim ini adalah merupakan cara untuk memudahkan segala urusan-urusan kita. Ya. Yang kelima adalah pertengkaran ini bisa membawa dampak buruk terhadap orang lain, ya. Yaitu menjadi sumber terjadinya perbuatan dosa. Dan demikianlah memang sifat daripada satu dosa itu biasanya melahirkan anak dosa yang lain. Ya, coba lihat si peminum atau si penjudi, ya, itu biasanya melahirkan lagi anak dosa yang lain, yaitu mencuri. Ya. Jadi kalau sudah ketagihan dia berjudi, ya, dia kalah, bagaimana dia cari lagi modal? Dia mencuri. Bahkan terkadang dia curi perhiasan-perhiasan orang tuanya, dia curi perhiasan istrinya. Demikian juga pertengkaran ini sebagai satu dosa, pertengkaran yang rutin, yang terjadwal, ya, yang disulut oleh bara dan api setan, ini juga melahirkan dosa yang lain. Ya, di antaranya adalah menjadi sumber ghibah, ya, sumber gosip. Ya, dan bukankah ghibah ini disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ketika kita menggibah, menggosip saudara kita, aib-aib saudara kita umbar, itu sama dengan kita mengunyah-ngunyah daging saudara kita. Ya, mungkin kalau diperumpamakan itu kayak coto dengan konroh, ya, sop konroh, ya. Jadi itu terbuat dari daging, ya, itu sama dengan mengunyah-ngunyah daging saudara kita ketika kita menggosip, ya. Dan ini terjadi karena pertengkaran, ya, pertengkaran yang tidak mampu diredam, yang tidak mampu dimanage dengan baik sehingga menjadi konsumsi umum, akhirnya menjadi bahan gosip. Dan yang terakhir di antara beberapa dampak-dampak negatif dari pertengkaran suami istri ini adalah mengaburkan nilai pernikahan, ya, mengaburkan nilai luhur daripada pernikahan itu. Ya, orang yang sering menyaksikan, sering membaca kasus-kasus pertengkaran di dalam rumah tangga, nanti akan terbentuk satu image, ya, satu persepsi di dalam pikirannya. Kalau begitu pernikahan itu identik dengan percekcokan. Kalau gitu pernikahan itu identik dengan pertempuran dalam rumah tangga. Nah, inilah yang menyebabkan ada orang yang sudah di usia-usia senja, dia selalu menjadi trauma untuk menikah. Ya. Perempuan selalu yang dia bayangkan, tetangga saya dulu, pokoknya dahsyat sekali kalau bertengkar. Ya, piring-piring tadinya yang tertata dengan baik itu jadi terbang ke sana kemari, bunyinya bukan main, ya. Pokoknya serulah. Itu yang selalu trauma terbayangi, ya. Demikian juga mungkin dia saksikan ada di antara anggota, ada keluarganya juga yang seperti itu, ada temannya juga yang seperti itu, hanya dia trauma. Kalau gitu lebih baik tidak usah menikah. Nah, ini
artinya mengaburkan nilai pernikahan yang sangat luhur itu. Ya, karena itu ya pada akhir dari pengantar ini saya ingin bernasihat kepada seluruh keluarga, terutama keluarga muslim. Mari kita mencoba menahan diri. Ya, bukankah pertengkaran ini karena ketidakmampuan kita mengendalikan amarah kita, mengendalikan emosi kita. Emosi ini insya Allah bisa diredam kalau ibadah kita baik. Ya, kalau ibadah kita baik, sujud kita baik, ya, salat kita baik, ya, ngaji kita baik, zikir kita baik, ya, ya ini. Ya, intinya adalah bagaimana memberikan gizi makanan pada rohani kita. Ya, ketika rohani ini sering kelaparan, inilah yang bisa menjadi sumber meledaknya emosi itu. Kemudian yang kedua, tausiah saya, kalau terpaksa terjadi pertengkaran di antara suami istri, di mana suami istri itu sudah memiliki anak, tolonglah jangan itu dilakukan di hadapan anak-anak. Jangan dilakukan itu di hadapan anak-anak. Coba kalau bisa ditarik istri itu masuk ke kamar. Ya, coba kalau bisa diajak pasangan kita itu untuk mungkin sementara meninggalkan rumah untuk bagaimana? Mungkin kita cari tempat tersendiri untuk kita bertengkar. Jangan di hadapan anak-anak kita. Ya. Ini. Kemudian yang terakhir sekali adalah kalau terpaksa kita harus curhat, kita harus melibatkan orang lain, pilihlah orang-orang yang memang ketika kita menceritakan itu dia bisa membantu, dia bisa menengahi masalah kita, bukan justru kepada orang-orang yang bukan menyelesaikan masalah rumah tangga kita, tapi malah menambah-nambah. Ya. Jadi katakanlah kalau kita ini orang yang memang alhamdulillah sudah terlibat dalam pengajian-pengajian, mari kita mungkin libatkan guru kita. Ya, mari kita libatkan ustadz kita. Ya, ustadz memang yang mungkin memang sudah dewasa, dia orangnya bijak, apalagi memang dia sudah berkeluarga, ya, sudah banyak makan asam garamnya berumah tangga. Kita curhat kepada dia, ya, dengan harapan bagaimana bisa menengahi masalah kita. Bukan kita ceritakan semua, ceritakan pada teman, kita masukkan di Facebook, ya, ceritakan kita punya suami begini, ini sudah diambang pernikahan, apa gunanya itu menikah dan segala macam. Jangan, ya, kita hindari, kita tahan diri. Ya. Saya kira ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menimpakan rahmat, ya, hidayah, ketenangan kepada kita semua sebagai suami istri, sehingga keluarga kita ini menjadi keluarga yang tenang, keluarga yang aman, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Baik. Tadi dijelaskan tadi Ustaz bahwa di antara dampak dari pertengkaran antara suami istri tersebut adalah traumatis terhadap anak itu sendiri, ya, atau bagi kedua pelakunya Ustaz, suami atau istri. Nah, adakah solusi bagi penyelamatan traumatis tersebut terhadap yang mengalami traumatis itu Ustaz? Khususnya bagi anak, ya? Iya, khususnya bagi anak. Ini memang satu tugas tersendiri yang terus terang ini berat, ya, terus terang berat untuk memulihkan katakanlah luka psikologi yang dialami oleh anak itu bukan pekerjaan yang ringan. Yeah. Ya. Harus memang ada penanganan khusus, ya. Dan wallahu alam yang saya lihat yang pengalaman yang terbaik itu ketika anak itu ya, dia bersentuhan dengan lingkungan yang baik, pertemanan yang baik, ya, apalagi dia masuk ke kelompok-kelompok pengajian, grup-grup pengkajian Islam, secara beransur-ansur luka psikologis itu bisa terobati, ya, apalagi memang
di pengajian itu dia pelajari bagaimana sesungguhnya pernikahan yang benar menurut syariat Islam, bagaimana sikap tanggung jawab seorang suami, bagaimana tanggung jawab kewajiban seorang istri terhadap suami, sekalipun mungkin berbeda statusnya, tetapi bagaimanapun seorang istri dalam rumah tangga itu tetap dia harus menjadi makmum, menjadi orang yang dipimpin dari suami. Nah, jadi memang berat, tetapi insya Allah kita tidak boleh putus asa. Ya, Ustaz. Ya. Sebelum kita jeda nih, sebelum kita masuk ke sesi kedua dan jeda, kira-kira ada solusi praktis Ustaz untuk mengendalikan emosi sehingga kalaupun harus bertengkar, kita bertengkar secara profesional. Ya. Jadi pertama kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa nafsu amarah, emosi yang memuncak itu pada akhirnya adalah penyesalan. Itu kita harus sadari. Dikala kita dalam keadaan emosi, itu kan terkadang akan muncul perkataan-perkataan yang negatif terlontar dari lidah kita kepada istri kita. Kita terkadang sudah tidak memandang istri kita itu kebaikan-kebaikannya. Yang ada di dalam benak kita itu adalah kelemahan-kelemahannya. Nah, karena itu ini yang harus kita sadari, ya, kesadaran terlebih dahulu yang harus kita bangun di dalam diri kita, bahwa emosi yang diperturutkan pada akhirnya yang terjadi itu adalah penyesalan. Dan apa artinya kalau penyesalan itu kan muncul belakangan, ya, dia tidak di awal. Nah, kemudian yang kedua tadi, saya ingin garis bawahi di sini pentingnya kita terus memberikan asupan gizi terhadap rohani kita. Ya, sebab rohani yang tidak stabil, rohani yang tidak terpenuhi kebutuhan gizinya, berupa zikrullah, berupa salat, ibadah yang baik, tadarus Al-Quran, demikian juga menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim. Ini yang membuat jiwa kita itu kelaparan. Ya, akhirnya kemudian karena kelaparan dia dapat mangsa, istri yang kemudian jadi mangsanya, suami yang kemudian menjadi mangsanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini, ikuti petunjuk-petunjuk agama. Petunjuk agama di dalam meredam emosi ini, kita coba merubah posisi, ya, sambil kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena marah itu kan dari setan, ya, setan itu dari api, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya meredam godaan-godaan setan ini, yaitu membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil merubah posisi. Kalau posisi kita tadinya dalam keadaan berdiri, kita coba duduk. Ya. Saya kira itu. Baik.